Halo semuanya, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang Samatha Bhawana. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sandi Karunia Sugiartana. Salam sejahtera bagi kita semua, Sotihotu Namo Buddhaya. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman kalian agar video ini bisa lebih bermanfaat lagi bagi orang lain. Pertama, kita akan memahami tentang perbedaan antara meditasi, samadhi, dan juga bhawana. Meditasi adalah istilah umum yang berasal dari bahasa Latin yaitu meditatum. Meditasi sendiri yaitu bagaimana cara dalam menggunakan sebuah media agar batin menjadi tenang. Meditasi biasanya hanya berpacu pada konsentrasi pikiran atau samadhi, di mana samadhi sendiri merupakan bagian dari bhawana. Sedangkan bhawana sendiri merupakan istilah meditasi yang dipakai di dalam agama Buddha, yang bermakna sebagai pengembangan batin. Di dalam pengembangan batin itu sendiri, terdapat banyak kualitas batin yang harus dikembangkan, yang salah satunya yaitu konsentrasi atau samadhi. Selain samadhi, terdapat juga sati atau perhatian, wanya atau kebijaksanaan, dan lain-lain. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengertian dan pencapaian Samatha Bhawana. Samatha dalam bahasa Pali memiliki arti tenang. Samatha Bhawana memiliki arti pengembangan ketenangan batin. Samatha Bhawana adalah pengembangan batin yang bertujuan untuk memperoleh ketenangan. Samatha Bhawana juga dapat diartikan sebagai meditasi ketenangan. Menurut Buddhaghosa, Samatha Bhawana yaitu meditasi tingkat awal untuk mencapai ketenangan batin melalui pemusatan pikiran pada suatu objek. Samatha Bhawana digunakan untuk mendapatkan ketenangan batin melalui jana-jana dengan menggunakan objek yang tetap untuk memusatkan pikiran. Yang dimaksud dengan jana adalah kesadaran atau pikiran yang memusat dan melekat kuat pada objek kamatana. Jana merupakan keadaan batin yang sudah di luar aktivitas panca indera. Kondisi ini hanya dapat dicapai dengan usaha yang sungguh-sungguh. Seluruh aktivitas panca indera berhenti. Aktivitas batin masih berlangsung, tetapi terkontrol sempurna dan batin sadar sepenuhnya. Jana tidak dapat melenyapkan kotoran batin. Jana hanya dapat mengendapkan kotoran batin untuk sementara. Jana terdiri dari 5 tingkatan yang sering disebut jana 1, jana 2, jana 3, jana 4, dan jana 5. Faktor untuk mencapai jana ada 5, yaitu witaka atau usaha untuk memegang objek dengan kuat, wicara atau pikiran yang berhasil memegang objek dengan kuat, piti atau kegiuran, sukha atau kebahagiaan, dan ekagata atau pemusatan pikiran yang kuat. Sebagai hasil dari ekagata adalah tercapainya upeka atau keseimbangan batin. Jana 1 dicapai saat 5 faktor itu masih lengkap. Jana 2 dicapai saat faktor pertama yaitu witaka sudah dapat dilampaui. Jana 3 dicapai saat faktor pertama witaka dan kedua wicara sudah dapat dilampaui. Jana keempat dapat dicapai saat faktor pertama witaka, kedua wicara, dan ketiga piti sudah dapat dilampaui. Jana kelima dicapai saat faktor pertama witaka, kedua wicara, ketiga piti, dan keempat sukha sudah dapat dilampaui. Pada jana kelima tersisa faktor kelima ekagata dengan dampak atau hasil tercapainya upeka atau batin yang seimbang. Berikutnya yaitu manfaat dari Samatha Bhawana. Manfaat dari melatih bhawana secara serius dan sungguh-sungguh, maka kita akan memperoleh kemajuan batin. Batin kita akan menjadi lebih bersih, lebih tenang, dan lebih suci. Melalui batin yang bersih akan muncul tindakan yang baik. Melakukan bhawana yang benar akan memberikan banyak manfaat bagi orang yang melakukannya. Berikut adalah manfaat-manfaat tersebut pada kehidupan sehari-hari. 1. Bagi orang yang selalu sibuk, bhawana akan menolong dia untuk membebaskan diri dari ketegangan dan mendapatkan relaksasi atau pelemasan. 2. Bagi orang yang sedang bingung, bhawana akan menolong dia untuk menenangkan diri dari kebingungan dan mendapatkan ketenangan. 3. Bagi orang yang mempunyai banyak permasalahan, bhawana akan menolong dia untuk menimbulkan keberanian serta mengembangkan kekuatan untuk mengatasi permasalahan tersebut.
4 bagi orang yang kurang percaya diri. Bawana akan menolong dia untuk mendapatkan kepercayaan kepada diri sendiri yang sangat dibutuhkannya itu. 5 bagi orang yang mempunyai rasa takut dalam hati. Bawana akan menolong dia untuk mendapatkan pengertian terhadap keadaan yang sebenarnya dari hal-hal yang menyebabkannya takut. Dan selanjutnya, dia akan dapat mengatasi rasa takut itu dalam pikirannya. 6 bagi orang yang selalu merasa tidak puas terhadap segala sesuatu. Bawana akan memberikan dia perubahan dan perkembangan yang menuju pada kepuasan batin. 7 bagi orang yang pikirannya sedang kacau dan berputus asa, Bawana akan menolong dia untuk memberikan pengertian padanya bahwa pikirannya itu kacau untuk hal-hal yang tidak ada gunanya. 8 bagi orang yang ragu-ragu dan tidak begitu tertarik kepada agama, Bawana akan menolong dia untuk mengatasi keraguan-raguannya itu dan untuk melihat segi-segi serta nilai-nilai yang praktis dalam bimbingan agama. 9 bagi seorang pelajar atau mahasiswa, Bawana akan menolong dia untuk menimbulkan dan menguatkan ingatannya serta untuk belajar lebih seksama dan lebih efisien. 10 bagi orang yang kaya, Bawana akan menolong dia untuk dapat melihat sifat dan kegunaan dari kekayaannya itu. Bagaimana cara menggunakan harta tersebut untuk kebahagiaan dirinya sendiri dan kebahagiaan orang lain. 11 bagi orang miskin, Bawana akan menolong dia untuk memiliki rasa puas dan ketenangan serta tidak melampiaskan rasa iri hati terhadap orang lain yang lebih mampu daripadanya. 12 bagi seorang pemuda yang sedang berada dalam persimpangan jalan dari kehidupan ini dan dia tidak tahu jalan mana yang akan ditempuhnya, Bawana akan menolong dia untuk mendapatkan pengertian dalam menempuh salah satu jalan yang akan membawa ke tujuannya. 13 bagi orang yang telah lanjut usia yang telah bosan dengan kehidupan ini, Bawana akan menolong dia ke dalam pengertian yang lebih mendalam mengenai kehidupan ini, dan pengertian tersebut akan memberi kebebasan dari penderitaan. 14 bagi orang yang mudah marah, Bawana akan menolong dia mengembangkan kekuatan kemauan untuk mengatasi kelemahan-kelemahannya. 15 bagi orang yang bersifat iri hati, Bawana akan menolong dia untuk mengerti tentang bahayanya sifat iri hati itu. 16 bagi orang yang diperbudak oleh panca inderanya, Bawana akan menolong dia untuk belajar menguasai nafsu-nafsu dan keinginannya itu. 17 bagi orang yang telah ketagihan minuman keras yang memabukkan, Bawana akan menolong dia untuk menyadari dirinya dan melihat cara mengatasi kebiasaan yang berbahaya tersebut. Delapan belas bagi orang yang tidak terpelajar atau bodoh, Bawana akan memberikan dia kesempatan untuk mengenal diri dan mengembangkan pengetahuan yang sangat berguna untuk kesejahteraan diri sendiri dan orang lain. 19 bagi orang yang sungguh-sungguh melakukan latihan Bawana yang benar ini, maka nafsu-nafsu dan emosinya tak mempunyai kesempatan untuk memperbodohi dirinya lagi. 20 bagi orang yang bijaksana, Bawana akan membawa dia kepada kesadaran yang lebih tinggi dan pencapaian penerangan sempurna. Dia akan dapat melihat segala sesuatu dengan sewajarnya. 21 dalam agama Buddha, Bawana yang benar dipergunakan untuk membebaskan diri dari segala penderitaan dan untuk mencapai nibbana. Berikutnya adalah objek meditasi dan kesesuaian watak dalam pelaksanaan samatha bawana. Dalam samatha bawana terdapat 40 macam objek meditasi. Objek meditasi ini dapat dipilih salah satu yang sekiranya cocok dengan sifat atau pribadi seseorang. Pemilihan ini dimaksudkan untuk membantu mempercepat perkembangannya. Berikut adalah 40 macam objek tersebut. Yang pertama yaitu 10 kasina atau 10 wujud benda. Terdiri dari Patawi kasina yaitu wujud tanah, Apo kasina yaitu wujud air, Teja kasina yaitu wujud api, Wayo kasina yaitu wujud udara atau angin, Nila kasina yaitu wujud warna biru, Pita kasina yaitu wujud warna kuning, Lohita kasina yaitu wujud warna merah, Odata kasina yaitu wujud warna putih, Aloka kasina yaitu wujud cahaya, dan Akasa kasina yaitu wujud ruangan terbatas. Yang kedua yaitu 10 asuba atau 10 wujud kekotoran. Terdiri dari Udu Mataka yaitu wujud mayat yang membengkak, Winilaka yaitu wujud mayat yang berwarna kebiru-biruan, Wipubaka yaitu wujud mayat yang bernanah, Wicidaka yaitu wujud mayat yang terbelah di tengahnya, Wikahayitaka yaitu wujud mayat yang digerogoti binatang,
Wikitaka yaitu wujud mayat yang telah hancur lebur, Hatawitaka yaitu wujud mayat yang busuk dan hancur, Lohitaka yaitu wujud mayat yang berlumuran darah, Uluwaka yaitu wujud mayat yang dikerubungi belatung, dan Atika yaitu wujud tengkorak. Yang ketiga yaitu 10 Anusati atau 10 macam perenungan. Terdiri dari Buddha Nusati yaitu perenungan terhadap Buddha, Dhamma Nusati yaitu perenungan terhadap Dhamma, Sangha Nusati yaitu perenungan terhadap Sangha, Sila Nusati yaitu perenungan terhadap Sila, Caga Nusati yaitu perenungan terhadap kebajikan, Dewata Nusati yaitu perenungan terhadap makhluk agung atau para dewa, Marana Nusati yaitu perenungan terhadap kematian, Kaya Gata Sati yaitu perenungan terhadap badan jasmani, Anapanasati yaitu perenungan terhadap pernapasan, Upasamanusati yaitu perenungan terhadap nibbana atau nirwana. Yang keempat yaitu 4 apamanya atau 4 keadaan yang tidak terbatas, terdiri dari metta atau cinta kasih yang universal dan tanpa pamrih, karuna atau belas kasihan, mudita atau perasaan simpati, dan upeka atau keseimbangan batin. Yang kelima yaitu 1 ahara patikulasana, yaitu 1 perenungan terhadap makanan yang menjijikan. Yang keenam yaitu 1 catudatu wawatana atau 1 analisa terhadap keempat unsur yang ada di dalam badan jasmani. Yang ketujuh yaitu 4 arupa atau 4 perenungan tanpa materi, terdiri dari kasinugagati makasapanati yaitu objek ruangan yang sudah keluar dari kasina, akasanan cayatana cita yaitu objek kesadaran yang tanpa batas, nati bawa panati yaitu objek kekosongan, dan akin canayatana cita yaitu objek pencerapan dan bukan pencerapan. Watak manusia secara umum dibedakan menjadi 7 buah, ada yang kuat dan ada yang merupakan campuran beberapa watak. Berikut ini macam-macam watak manusia dan objek meditasi yang cocok dari 40 macam objek meditasi Samatha Bhawana. Watak raga carita atau penuh nafsu. Mereka yang berwatak seperti ini sangat sensitif terhadap nilai-nilai keindahan dan keharmonisan, mudah terpengaruh oleh kecantikan wanita atau ketampanan pria, juga keindahan akan musik, literatur, dan lain-lain, yang pada umumnya memuaskan nafsu indera. Dalam memenuhi nafsunya, orang berwatak raga carita akan melakukan apa saja. Orang berwatak raga carita bila bermeditasi hendaknya memilih objek salah satu dari 10 asubha dan kaya gata sati. 10 asubha merupakan 10 objek yang menjijikan dan berupa mayat. Kaya gata sati merupakan perhatian terhadap badan jasmani dengan memperhatikan badan jasmani ini tidak indah dan tidak menarik, yang hanya merupakan kumpulan dari macam-macam unsur yang sangat menjijikan. Watak dosa carita pada umumnya mudah tersinggung oleh masalah yang sangat kecil sekalipun, dan juga mudah bosan, kesal, marah, cemburu, iri hati, membenci, dan dendam. Orang dengan watak dosa carita akan nampak selalu marah, tidak ramah kepada orang lain, sehingga tidak suka bersahabat atau mendekati orang lain. Watak dosa carita bila bermeditasi terdapat 8 objek yang cocok, yaitu 4 kasina warna, yaitu merah, putih, biru, dan kuning, dan 4 apamana atau Brahma Wihara, yaitu metta, karuna, mudita, dan upeka. Orang yang berwatak moha carita ditandai dengan kurangnya kekuatan kecerdasan yang harus diimbangi dengan usaha belajar dan mendekati serta meminta penjelasan orang-orang mulia yang berpengetahuan lebih baik. Orang berwatak moha carita biasanya berperilaku konyol karena tindakannya yang nampak tidak wajar. Objek yang cocok untuk orang yang berwatak moha carita adalah anapanasati atau memperhatikan pernafasan, yaitu memperhatikan keluar dan masuknya nafas. Orang yang berwatak witaka carita, pikirannya sering tidak terkendali atau kacau, sering cemas akan kesukaran-kesukaran, mudah sekali merubah prinsip, sehingga menjadi orang yang tidak punya pendirian tetap. Orang seperti ini sulit dipegang pernyataannya, sebab ia selalu nampak gelisah, takut, dan tidak tenang. Objek yang cocok untuk orang yang berwatak witaka carita adalah anapanasati atau memperhatikan pernafasan, yaitu memperhatikan keluar dan masuknya nafas. Watak sada carita atau mudah percaya merupakan tanda kurangnya kecerdasan. Segala sesuatu yang didengar walaupun belum jelas asal-usulnya, ia akan mudah percaya begitu saja dan diterima seperti sudah terbukti. Sehingga orang berwatak sada carita mudah sekali tertipu.
Orang berwatak seperti ini dalam meditasinya mengembangkan objek 6 anusati atau perenungan, yaitu perenungan terhadap Buddha, Dhamma, Sangha, Sila, Caga, dan Dewata. Watak budi carita atau intelek. Kecerdasan tidak selalu menjadi keuntungan. Kelebihan darinya dapat menjadi suatu kerugian apabila tidak disertai sikap batin yang pantas dan tidak berdasarkan pada pengetahuan yang benar. Kelebihan tersebut justru bisa menyeret ke dalam jurang pandangan yang salah. Orang yang berwatak seperti ini akan selalu menolak pandangan atau informasi yang kurang masuk akal. Dia akan selalu menganggap pandangan dirinya yang paling benar. Objek yang cocok untuk orang berwatak ini adalah Maranasati atau perhatian terhadap kematian, Upasa Manusati atau perenungan terhadap ketenangan, Ahara Patikulasana atau perenungan terhadap kejijikan makanan, dan Catudatu Wawatana atau analisa 4 unsur pembentuk tubuh. Watak Sabacarita atau campuran dari 6 watak sebelumnya. Tipe ini dapat berwatak intelek, mudah marah, nafsu besar, bodoh, mudah percaya, atau khawatir. Objek meditasi yang cocok adalah 6 kasina, yaitu Patawi, Apo, Tejo, Wayo, Akasa, dan Aloka. Dan juga 4 arupa, yaitu Akasanan Cayatana, Winanan Cayatana, Akin Canayatana, dan Newasana Nasanayatana. Selanjutnya yaitu halangan dan rintangan dalam Samatha Bhawana. Terdapat istilah niwarana yang berarti rintangan atau penghalang batin yang selalu menghambat perkembangan pikiran. Niwarana ini ada 5 macam, yaitu kama canda atau nafsu-nafsu keinginan, biapada atau kemauan jahat, dinamida atau kemalasan dan kelelahan, udaca kukuca yaitu kegelisahan dan kekhawatiran, dan wicikica atau keraguan-raguan. Untuk menaklukkan kelima rintangan tersebut, orang harus mengetahui sebab-sebab timbulnya niwarana dan berusaha menghindari sebab-sebab itu serta melakukan usaha-usaha yang dapat melenyapkan niwarana tersebut. Nafsu-nafsu keinginan atau kama canda akan timbul apabila orang berulang-ulang memperhatikan objek yang indah tanpa disertai kebijaksanaan. Untuk membebaskan diri dari nafsu keinginan, hendaknya orang senantiasa melaksanakan meditasi dengan memakai objek yang kotor atau menjijikan dan berusaha menghindari objek-objek yang bisa menguasai pikiran. Kemauan jahat atau biapada akan timbul apabila orang berulang-ulang memperhatikan objek yang menyebabkan timbulnya kebencian tanpa disertai kebijaksanaan. Untuk menaklukkan kemauan jahat, hendaknya orang senantiasa melaksanakan meditasi cinta kasih, senantiasa ingat bahwa setiap orang adalah pemilik dan pewaris dari perbuatannya sendiri. Kemalasan dan kelelahan atau tinamida akan timbul apabila orang berulang-ulang memperhatikan rasa segan, rasa malas, kelelahan, mengantuk sesudah makan, tanpa disertai kebijaksanaan. Untuk membebaskan diri dari kemalasan dan kelelahan, orang hendaknya senantiasa merenungkan suatu cahaya sampai terserap ke dalam batin, senantiasa melihat penderitaan di dalam ketidakkekalan, senantiasa merenungkan ajaran-ajaran Sang Buddha dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Kegelisahan dan kekhawatiran atau udaca kukuca akan timbul apabila orang berulang-ulang memperhatikan ketidaktentraman pikiran tanpa disertai kebijaksanaan. Untuk mengatasi kegelisahan dan kekhawatiran, orang hendaknya senantiasa mempelajari dan memahami kitab suci Tipitaka, serta berusaha melaksanakan sila dengan sempurna. Keraguan-raguan atau wicikica akan timbul apabila orang berulang-ulang memperhatikan sesuatu yang menyebabkan timbulnya keraguan-raguan tanpa disertai kebijaksanaan. Untuk membebaskan diri dari keraguan-raguan, orang hendaknya senantiasa meneguhkan keyakinan pada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Nah, seperti itulah materi tentang Samatha Bhawana. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Sandi Karunia Sugiartana pamit undur diri. Apabila terdapat kesalahan baik dalam ucapan maupun tutur kata, mohon dimaafkan. Dan terima kasih bagi yang sudah menonton video ini. Sabe Sata Bhawantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sampai jumpa.